Dari sudut desa Ngaban, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, asa itu kembali berpendar. Sutarman, yang sepanjang hidupnya hanya dihabiskan untuk merawat padi, merasakan betul perubahan baik saat ini. Ia tidak sedang bersandiwara, tak pula sedang menjilat. Pematang sawahnya yang subur telah mengubah nasib keluarganya ke arah yang lebih makmur. Dan semua itu ia rasakan di era pemerintahan Prabowo Subianto. Sutarman merasa jerih payahnya kini jauh lebih dihargai. Harga jual hasil panen yang layak membuat ia dan teman sesama petani di desanya bisa kembali tersenyum. Petani enak ini, pemerintahnya Prabowo ini. Harga baik, harga jual bagus. Ya jadi dapat untung ya yang nanam. Sebuah ungkapan syukur yang sederhana, tapi lahir dari luapan hati yang paling dalam. Sebab bagi orang seperti Sutarman, keuntungan bukan soal menjadi kaya, tapi tentang dapur yang tetap bersahabat untuk bertahan hidup. Mulai presiden ini, alhamdulillah, petani dapat untung. Mulai di gedok harga 65 itulah, itu mulai petani dapat untung. Alhamdulillah. Biasanya kan 5.000 itu kan udah mentok loh. Jadi berputar aja tuh modalnya. Kita kadang apa tuh tanamannya kena omo malah kalah. Tapi ini alhamdulillah. Sutarman merasakan sendiri perubahan itu. Bayang-bayang kerugian yang kerap menghantui perlahan terkikis. Dulu zamannya Jokowi itu kan udah dikendalikan pemerintah, itu pembelinya yang untung. Petani ini tekor. Keluh kesah masa lalu saat petani selalu tekor atau rugi kini berganti kemudahan. Kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga membuka harapan. Ekosistem baru wujud Prabowonomics ini berhasil memotong rantai panjang tengkulak yang selama ini menjerat leher petani kecil. Semuanya dibuat menjadi lebih mudah dan terpenting adil. Malah bagus tuh, enak, malah senang. Ya dekat terus diambil malah nggak ribet dah petaninya. Petani itu pokoknya barang diambil harus bayar. Kalau gitu nggak boleh. Di tengah rasa syukur itu, sebetulnya ada realitas yang masih mengunci ketabahan. Di tengah semangat yang melambung, petani desa Ngelaban justru harus berhadapan dengan momok klasik, yaitu permainan pupuk subsidi. Tiap kali awal musim tanam tiba di bulan Desember, pupuk subsidi yang menjadi hak mereka seolah sengaja ditahan dan disedot gaib. Ironisnya, jatah subsidi tersebut baru digelontorkan di bulan Januari saat masa tanam selesai. Siklus permainan waktu ini tentu menjerat petani menjadi pilihan si malakama. Demi menyelamatkan tanaman agar tetap tumbuh, mereka terpaksa merogoh kocek 2 kali lipat, membeli pupuk non-subsidi dan produk impor. Sebuah celah mafia yang tak henti-hentinya merugikan hajat hidup petani kecil. Pupuk alhamdulillah lancar. Cuma datangnya telat. Harusnya kalau daerah sini itu bulan 12 itu harus coba. Tanam pertama itu, tanam padi yang pertama. Nah sini kan enggak, keluarnya bulan 1. Sebenarnya lancar cuma telat. Paling murah itu 250 satu tak. ICD 105, ada yang 100. Cuma telat datangnya itu loh. Jauh bandingannya. Biarnya mau bijinya enggak kelan enak dititi itu. Tapi kan tanaman wayah pupuk belum datang kan akhirnya beli impor. Bagi petani seperti Sutarman, politik di ibu kota adalah hal yang jauh dan rumit. Ia dan sesama petani tidak paham soal debat di media sosial atau intrik di televisi. Mereka hanya memahami satu hal, siapa yang membantu mereka bertahan hidup, dialah pemimpin yang layak dijaga. Dari ketulusan itulah, Sutarman secara terbuka menyelipkan harapan agar sang presiden kelak bisa kembali memimpin dan membereskan rumitnya hajat hidup petani. Kalau petani maunya presiden ini 2 periode. Pak Prabowo ini dia itu bagus, tegas. Cuma orang yang nggak suka kan ya juga banyak. Cuma mungkin yang apa itu mafia itu ya jelas nggak senang.
makanya peribahasane rusak loh Pak ya. Kalau petani ini hidup ini. Di tengah badai hinaan, cacian dan fitnah yang tiada henti menerpa Presiden Prabowo di panggung politik, dari atas tanah desa Ngelaban ini, suara senyap rakyat kecil itu berbunyi. Sebuah pesan mendalam, bukan dari seorang pengamat, tapi dari seorang petani yang hidupnya kini merasa lebih berarti dan punya nilai. Menyerah Pak Prabowo. Tetap semangat. Orang ngomel biarin aja, yang penting bagus buat rakyat kecil. Men of our time.